Pemirsa, kita beralih ke berita mancanegara. Dalam pemasaran mobil listrik atau EV, Tiongkok menjadi pemain dominan, tetapi Amerika Serikat dan belakangan juga Uni Eropa menilai dominasi ini diperoleh dengan praktik anti-kompetitif. Tak lama setelah Amerika Serikat menaikkan tarif atas EV Tiongkok, Uni Eropa juga umumkan tarif serupa. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Komisi Eropa, lembaga eksekutif Uni Eropa, pada pertengahan Juni mengancam kenaikan bea impor sebesar 38% bagi mobil listrik alias EV dari Tiongkok. Kenaikan tajam dari tarif saat ini sebesar 10%. Tiongkok dituduh melakukan praktik anti-kompetitif. In particular, this value chain benefits from unfair subsidiarization, which is causing a threat of economic injury to EU battery electric vehicles producers. Merespons tudingan ini, Tiongkok balik menuduh Uni Eropa melakukan praktik proteksionisme dan mengancam reaksi keras. 我们敦促欧方恪守支持自由贸易、反对保护主义的承诺，同中方一道维护好中欧经贸合作大局。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身合法权益。 Sebelumnya Amerika Serikat juga meningkatkan tarif atas mobil listrik Tiongkok dari 25% ke 100% tahun ini. Juga dengan alasan praktik anti-kompetitif yang dilakukan pemerintah di Beijing lewat beragam subsidinya. These tariffs were well within the expected range, and I think while they will certainly be felt, they're by no means the end of Chinese EV sales in Europe. That's because for the past several years, Chinese EV makers have been able to offer very competitive prices. And now that we're looking at these tariffs, they'll be forced to cut into their profit margins or pass along some of those increases to their consumers, or some combination of both. Kelompok advokasi European Federation for Transport and Environment memperkirakan EV asal Tiongkok bisa mencakup seperempat penjualan EV baru di Eropa pada 2024. As China is still struggling with its own economic recovery, it doesn't want to have a broader trade war with any major trading bloc or country. So whether that's the EU or the US, I think in many cases China feels like a trade war is being thrust upon them. But the actions that we've seen, the actual and proposed retaliatory measures that China has put forward, all kind of have significant off-ramps that allow for de-escalation. Tiongkok telah membuka penyelidikan terhadap impor sebagian daging dari Eropa, merespons keluhan dari Asosiasi Peternak Negara tersebut. Kantor berita Reuters mengutip media Tiongkok menyebutkan bahwa produsen EV Tiongkok ingin agar tarif impor juga dinaikkan terhadap mobil berbahan bakar fosil dari Uni Eropa. Sementara itu, temuan dari UBS, sebuah bank bermarkas di Swiss, adalah bahwa berbagai kemudahan dan subsidi yang diberikan pemerintah Tiongkok memungkinkan produsen EV negara tersebut membuat mobil dengan biaya lebih murah 25% dibandingkan produsen di AS dan juga Uni Eropa. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.